Makanya susah kalau tidak jadi santri. Begitu mati yang doakan anaknya, cucunya sudah nggak bisa. Tapi kalau santri sampai kakek buyutnya masih bisa dan ngerti cara mendoakan. Lha iku makane nek melo NU selamat. Iya. Lho tepuk tangan sing banter, ndak usah sungkan-sungkan. Selamat kalau ikut NU. Kalau ikut NU, ikut santri selamat sampean. Bahwa Rasulullah itu hebat dari pekerjaannya, dari kiprah sosialnya, bukan cuma dari qasidahnya saja. Hebat Rasul itu. Tidak ada air bisa mengajari orang toharoh, nggak ada makanan bisa mengajari orang sedekah, panas bisa mengajari orang puasa, terbuka bisa mengajari orang bisa menahan syahwat. Tuhan banyak biasa diajari Tuhan satu. Beribadah dengan Tuhan kelihatan bisa diajarkan dengan tanpa melihat. Ini Rasul hebat. Secara sosiologi, antropologi Makkah Madinah tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Rasulullah. Nah, setelah itu kan aktor yang nanam berubah lagi. Benihnya dikasihkan kepada sahabat. Aktor baru menanam Islam. Tanam di tempat mana? Berbeda. Mulai ditanam di Persia. Itu yang nanam siapa? Aktornya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas menanam di Cina. Tanahnya Cina, bahasanya Cina. Lalu itu benihnya ditanam, aktornya beda. Begitu seterusnya. Setelah sahabat, aktornya siapa? Yang nanam tabi'in, bukan lagi Rasul, bukan lagi sahabat, tapi tabi'in. Tempatnya beda lagi. Sampai akhirnya ke tempat yang jauh ditanam lagi. Sampai di Nusantara ditanam di sini dengan keadaan yang berbeda. Tanahnya tanah Nusantara, yang nanam para wali. Beda. Makanya cara nanamnya beda. Jadi aktornya beda, yang nanam beda. Budayanya beda. Makanya seperti tanaman disebut kazar'in. Islam kayak tanaman. Maka jangan salah ketika nanam di Cirebon, ya gaya Cirebon. Sholat ditanam dengan sembahyang. Kalau langsung sholat gitu, ya dimarahi sama Pajajaran, sama Majapahit. Kamu di tanahku nanam apa kamu? Saya lagi nanam padi, kenapa kamu nanam jagung? Ditarik, cabut. Pasti ditabrak sama kekuasaan yang sudah ada, dan masyarakatnya pasti nggak terima. Itulah. Makanya nanamnya pelan, aktornya beda. Contoh sekarang kayak khol gini. Kenapa sih? Yang nggak ada habisnya itu khol. Kayaknya orang di Indonesia, terutama di Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, khol itu kok seperti hobi. Kayak minum obat sehari 5 kali. Dan selalu banyak yang datang, banyak, luar biasa. Itu khol. Itu kenapa? Muludan, ya bulan Maulid. Tapi kalau khol ini halayung saya itu. Khol kemarin dari Cipasung, khol. Kemarin di Purwodadi, khol. Sekarang di sini, khol. Besok pagi di Kediri, khol. Ini khol terus. Kayaknya orang kita ini hobi sekali dengan khol. Meringati orang mati itu hobinya. Padahal yang musyrikan itu setiap hari udah 7 kali. Bid'ah, musyrik, bid'ah, musyrik, musyrik, haram, kafir, kafir. Tapi kayaknya kok nggak mempan. Ini jadi virusnya itu nggak mempan. Udah kebal, ini orang imun.
Coba sampean lihat itu yang mengatakan khol musyrik, khol bid'ah, masuk neraka, sudah setiap hari. Kau nggak percaya sampean? Dan saya juga nggak percaya. Kenapa? Dan sangat masif, ketemu terus. Karena sebelum Islam datang, memperingati orang mati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketakziman dan ketawaduan anak pada orang tua, itu sudah ada di Nusantara. Jadi sebelum khol datang tahunan, orang Jawa itu sudah ngerti khol tahunan, cuma namanya beda. Jadi dulu nenek moyang kita itu kalau menyebut kakek buyutnya, nenek moyangnya, itu disebut danghyang. Danghyang. Danghyang itu orang Jawa menyebut orang tua, yang tua gitu. Kalau bahasa Arab syaikhun, syuyukh. Kalau ubannya banyak syaiban. Nah, orang Jawa itu bahasa Jawanya itu danghyang. Makanya kalau sekarang tinggal ekornya. Orang-orang tua disebut eyang. Eyang kakung, eyang putri, aki. Nah, para danghyang ini ada yang nyebutnya meleset jadi danyang itu. Jadi itu bukan setan. Mereka ini ditanya apa aja. Ditanya selalu. Belum ada Google. Yang mau nanam ini apa, selalu ditanya. Nah, pertanyaan itu dijawab. Jawaban itu harus dipegang betul. Makanya jawaban yang dipegang betul namanya jawaban yang dipundi. Makanya para danghyang disebut pepunden. Rumahnya dinamakan punden. Nah, itu anak cucunya lama-lama itu pergi jauh, pulang kemana-mana, pergi karena makanannya habis, merantau. Tapi setiap setahun sekali mereka rindu kampung halaman dan pulang, maka lahirlah bahasa sekarang jadi mudik itu. Itu memang kebiasaan nenek moyang kita, kalau sudah pergi mudik setahun sekali untuk membawakan oleh-oleh pada nenek moyangnya. Nah, nanti diberikan, nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, kadang nggak ngerti udah mati apa masih hidup, bawakan. Nah, yang masih hidup ini kayak saya di tempat yang jauh dapat ini. Nah, ada yang dibawakan tapi udah ninggal. Nah, karena sudah ninggal, maka terus kemudian oleh-olehnya ini ditaruh di tempat meninggal, di petilasannya taruh situ kayak kono. Nah, ditaruh situ, terus dibilangin kakek buyutmu itu ndak ninggal, masih hidup tapi di tempat yang sana. Maka bisa diajak ngomong dalam bahasa lokal, merui kaki danyang nini danyang. Nah, terus akhirnya taruh situ lah. Kedatangan anak cucu menengok orang tua, nyembayangi, itu namanya upacara srodo dulu. Makanya kedatangan anak cucu itu dikenal dengan istilah nyadran, srodo ya itu terus. Lah, Islam datang mengajarkan hal yang sama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakang itu mendoakan yang sudah pergi lebih dulu, yang bawa iman lah. Dawuhnya Allah seperti ini diwujudkan oleh para ulama. Yang baru pergi kita masih bisa nyolati, yang masih baru meninggal kita bisa datang ke kuburannya. Tapi walladzina yang jauh, yang sudah meninggal lebih panjang, ini tidak ada bisa menjangkau kecuali ulama-ulama NU. Cara menjangkaunya bagi yang jauh ila ruhi ila hadrati. Loh, jadi yang ila ruhi ila hadrati itu hanya santri yang bisa. Yang tidak ketemu, misalnya kakek ini cucunya nggak ketemu, nggak ikut nyolati ketika meninggal. Tapi orang yang lebih dulu pergi harus didoakan lah. Yang bisa mendoakan ya yang masih hidup bareng, anaknya mungkin masih. Tapi nanti cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya,
udek-udek gantung siwurnya, tarangan bodolnya, getebok bosoknya, nggak bisa dia doakan karena nggak tahu waktu meninggal, tapi harus mendoakan. Loh, makanya kalau orang nggak ikut santri, dia nggak bisa mendoakan nenek moyangnya yang lebih dulu karena nggak mengenal ila ruhi ila hadrati, nggak mengenal wa ila jami'i masyayikhina, nggak kenal ajdatina, nggak kenal. Makanya susah kalau tidak jadi santri. Begitu mati yang doakan anaknya, cucunya sudah nggak bisa. Tapi kalau santri sampai kakek buyutnya masih bisa dan ngerti cara mendoakan. Lha iku makane nek melo NU selamat. Iya. Lho, tepuk tangan sing banter, ndak usah sungkan-sungkan. Selamat kalau ikut NU. Kalau ikut NU, ikut santri selamat sampean.